selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semua pada pagi hari ini? Sehat, baik. Baik sekali, baik. Bapak, kalau semua dalam keadaan baik, jaga kesehatan ya. Siap. Siap Ibu. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah berkumpul bersama Ibu dalam Zoom meeting ini. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan doa. Nah, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Ada yang bersedia? Saya Ibu. Oke, silahkan. Baik, izinkan saya berdoa sesuai agama dan keyakinan saya, yakni Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami hingga saat ini, dan sekarang kami memulai kegiatan kami. Bimbinglah kami agar kami bisa melaksanakan kegiatan kami hingga selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan memperkenalkan nama. Baik, perkenalkan mulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Tresia Eopat, biasa dipanggil Esi. Selanjutnya Ibu persilakan kepada adik-adik semua untuk memperkenalkan nama. Baik, perkenalkan, nama saya Agil Siran. Saya dari bahasa kelas 12 bahasa 2. Perkenalkan, nama saya Nur Hafisa, biasa dipanggil Hafisa. Saya ada di IPS 3. Baik, nama saya Rifana, saya dari kelas 12 bahasa 1. Perkenalkan, saya Adrianus, saya dari 12 IPA. Nama saya Jumra Daud, saya dari IPS 5. Perkenalkan, nama saya Maximus Sambu, saya dari 12 IPA 1. Terima kasih. Baik, apakah semua sudah memperkenalkan nama? Baik Ibu, ini perkenalkan nama saya Jerifan Nadi, saya dari kelas 12 IPA 3. Oke, baik, berarti semua sudah saling mengenal satu sama lain. Baik, di pagi hari ini Ibu akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, apakah adik-adik semua sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum Ibu. Belum pernah pertama kali ini. Oke, baik, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, Ibu akan menyepakati waktu bersama adik-adik. Kalau menurut adik-adik semua, penyempatan waktunya berapa menit? 30 menit. 40 menit Ibu. 30 Ibu. Oke. Ganti dari Ibu. 35 sih. 35. Jadi Ibu ambil kesimpulan di sini berarti 30 menit ya. Ya, Oke, baik, materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini adalah cara meningkatkan kebutuhan pekerja sesuai dengan minat. Baik, cara meningkatkan kebutuhan pekerjaan sesuai dengan minat adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Manusia mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan pokok di sini adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Misalnya makanan, minuman, pakaian, beli alat-alat perlengkapan macam perlengkapan sekolah. Nah, untuk memperoleh sebuah kebutuhan tersebut diperlukan uang. Nah, untuk memperoleh uang, orang harus bekerja. Bermacam-macam jenis pekerjaan yang harus diskusi seseorang. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa.
Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi, atau pekerjaan yang menghasilkan barang pun memenuhi kebutuhan hidup, di mana seseorang harus bekerja macam siswa. Siswa di sini harus bekerja mengerjakan tugas. Ketika guru memberikan tugas, siswa pekerjaannya di sini harus mengerjakan tugas. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas, otomatis pada saat nilai ujian naik kelas, otomatis siswa tersebut tidak akan tuntas dalam nilai tersebut. Sebaliknya juga pekerjaan di luar macam orang tua kita. Ketika orang tua kita tidak bekerja, otomatis orang tua tidak bisa mendapatkan hasil, di mana orang tua harus bekerja dulu baru menghasilkan hasil, baru kita bisa mendapatkan kebutuhan kita tiap harinya. Namun pada kenyataannya tidak mudah bagi kita untuk menentukan pekerjaan idaman yang sesuai dengan minat dan selera kita, di mana pekerjaan ini juga harus bekerja sesuai dengan minat. Ketika seseorang bekerja tidak sesuai dengan minat, otomatis dia akan malas. Jadi harus bekerja sesuai dengan minat. Contohnya minatnya dia mungkin di perkantoran begitu, otomatis dia akan minat bekerja dan otomatis dia akan tiap harinya mungkin ke kantor. Kalau tidak sesuai dengan kemauan dia, otomatis dia akan malas-malas tiap hari. Buat apa ke kantor kalau saya tidak menyukai pekerjaan tersebut. Tetapi di sini juga kita harus ambil kesimpulan sedikit. Kalau pekerjaan yang kita minati tidak ada, otomatis kita harus memilih pekerjaan yang apa adanya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, kalau tidak kebutuhan kita tiap harinya tidak bisa dapat terpenuhi. Nah, di sini Ibu mempunyai jenis-jenis minat pekerjaan, ada dua bagian. Yang pertama adalah minat pada ide. Minat pada ide di sini pekerjaan harus sesuai dengan minat atau ide yang kita inginkan. Ketika minat atau ide yang kita tidak sukai, otomatis yang saya sudah jelaskan dari awal, otomatis kita akan malas dalam bekerja. Yang kedua adalah minat pada orang. Minat pada orang di sini maksudnya ketika kita bekerja, kita harus sesuai dengan minat kita. Kayak maksudnya kita menyukai seseorang, otomatis kalau kita bekerja dengan dia, di situ kita akan merasa senang, merasa rajin begitu dalam bekerja. Ketika kita tidak menyukai seseorang, otomatis di situ kita tidak akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Itu adalah jenis-jenis minat pekerjaan. Yang berikut adalah macam-macam minat pekerjaan. Minat-minat pekerjaan di sini Ibu bagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah praktis. Orang yang memiliki minat kerja praktis akan menarik dengan pekerjaan yang konkret. Contohnya seperti mengoperasikan alat mekanis atau pekerjaan sesuai kerajinan. Yang kedua adalah analitis. Seorang dengan minat kerja analitis akan menyukai hal-hal yang abstrak atau teoritis. Ia juga orang yang rasional, logis, dan juga menghargai ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kreatif. Seorang dengan minat kreatif akan tertarik kepada pekerjaan yang mencangkup pembuatan karya seseorang dengan ide-ide yang kreatif. Misalnya orang yang bekerja punya ide kreatif, dia bekerja mungkin di menjahit, itu mempunyai salah satu kreatif. Di situ dia akan bisa mengembangkan kreatif apa yang dia sudah kembangkan selama ini. Yang terakhir ada sosial. Seorang yang memiliki minat kerja sosial akan tertarik dengan pekerjaan di mana ia akan sering berinteraksi dengan orang lain. Ia juga suka dengan kegiatan sosial di mana ia membantu orang lain untuk berkembang. Di mana kegiatan sosial ini, pekerjaan ini dia tidak membutuhkan apa tidak sesuai dengan minatnya, dia terserah. Intinya dia bisa mendapatkan uang. Pekerjaan macam tukang bangunan atau mungkin macam ibu rumah tangga mencuci pakaian di tetangga-tetangga, itu intinya dia bisa mendapatkan uang dan bisa menghidupi keluarga-keluarga. Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu pada pagi hari ini. Apakah adik-adik semua bisa mengerti dan pahami? Bisa, Ibu. Oke, baik. Atau ada yang bisa bertanya, Ibu persilahkan.
Oke, baik, tidak ada. Di sini ada di sini Ibu minta salah satu adik-adik dari kalian untuk menyimpulkan materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Karena tadi Ibu dengarkan semua sudah bisa menjawab, bisa mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan. Otomatis ini Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan materi yang Ibu berikan. Oke, baik, mungkin tidak ada. Ibu akan menyimpulkan sedikit di sini. Jadi adik-adik semua kan masih mahasiswa. Jadi tugas adik-adik semua di sini harus rajin-rajin mengerjakan tugas. Adik-adik tidak boleh maksudnya tidak boleh mengabaikan tugas. Apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tentang tugas, adik-adik harus bisa menyelesaikan tugas tersebut. Itulah tugas utama adik-adik di sekolah. Orang tua di rumah bekerja, otomatis adik-adik di sekolah harus mengerjakan tugas dan mengikuti mata pelajaran sesuai dengan Bapak Ibu guru berikan. Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu dari kesimpulannya. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Ibu mau bertanya adik-adik semua, pertemuan kita kali berikutnya maunya hari apa? Minggu depan, Ibu. Di jam Seperti hari ini, Bu, minggu depan, tapi pas hari ini, Bu. Sesuai dengan jadwal pelajaran. Minggu depan ya, waktu yang sama juga. Oke, sebelum kita menutupi pertemuan kita ini, tadi kita awali dengan doa, berarti kita harus mengakhiri dengan doa. Nah, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Ibu minta adik Max untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah mendidik kami dari pagi hingga sore ini. Kami sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok yang diberikan oleh ibu kami. Kami sudah memahaminya. Sekian dan terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, baik, terima kasih kepada adik Max. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berkumpul bersama Ibu dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu.